Ya, kembali lagi di Morning Zone. Kita masih membahas tentang MotoGP ya, Om Arung ya. Ya, betul. Luar biasa ini. Marc Marquez sudah tidak terbendung. Wah, udah mulai kelihatan nih ilmu-ilmunya lagi. Udah mulai kelihatan kalau dia benar-benar baby alien. Yuk. Dan ini kita akan membahas tentang ini ya, peta persaingan dan juga kompetisi yang ada di MotoGP ini dengan pengamat MotoGP. MotoGP, betul. Dengan Mas Henry Wibowo. Oke. Iya. Halo Mas Henry. Halo Mas Henry, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Oke, langsung aja nih Mas Henry ya. Langsung aja Mas, Ya. kita tanya-tanya ya Mas ya. Sebelumnya gini, kemarin kan habis tes pramusim ya di Malaysia sama di Thailand. Jadi gimana nih, apakah hasilnya kemarin bisa jadi patokan nggak buat musim depan, Bung Henry? Iya, kalau kita bicara tes pramusim, sebenarnya kita nggak pernah tahu ya, apakah setiap pembalap dan tim ini udah fokus ke single lap atau mungkin kan ada berapa banyak program lah ya saat Ya. untuk riset motornya segala macam. Cuman memang kalau kita ngelihat tes pramusim di Malaysia dan Thailand kemarin ini cukup menarik ya, karena ada beberapa indikasi kayak seperti Honda dan Yamaha yang musim lalu banyak yang cengin lah ya San Mori terus setiap balapan, tapi ternyata di tes pramusim kemarin cukup lumayan dan bahkan Quartararo sempat jadi tercepat juga saat di Malaysia. Cuman kalau kita bicara kemarin di Thailand ya, di 2 hari tes terakhir itu ternyata Marc Marquez selalu jadi tercepat. Ini menandakan bahwa Marc Marquez ini langsung tune in ya bersama dengan tim pabrikan Ducati, dan sama-sama kita tahu Marc Marquez ini kalau sudah dalam kondisi fit dan punya motor yang sangat kencang ini adalah sosok yang sangat berbahaya sekali ya. Iya. Nah, Tadi San Mori itu ada kopinya apa enggak tuh kira-kira tuh? Biasanya habis San Mori ngopi tuh. ngopi dia di belakang. Ngopi di paddock belakang nih. ya, di pedok ya. Di pedok. Yang lain balapan dia Yang jatuh. lain balapan dia ngopi. Kadang San Mori jatuh Iya. kadang dia ngopi di belakang gitu. Oh, tetapi dari hasil yang kemarin berarti tidak ada masalah ya dengan motornya. Artinya baik dengan tim satelit maupun dengan tim pabrikan Marc Marquez ini memang udah bisa nyetel banget ya, Bung ya. Ya, lap time kalau kita bicara lap time kemarin Marc Marquez jadi tercepat dengan catatan waktu 1 menit 28,855 detik ya. Itu hanya berselisih sekitar 0,2 detik aja dari Pecco Bagnaia saat meraih pole position di tahun lalu. Dan sama-sama kita tahu pole position Pecco saat itu dia sedang bersaing menjadi juara dunia, tapi Marc Marquez di tes sudah bisa berselisih hanya 0,2, itu sangat luar biasa sekali. Iya. Dan kebetulan kemarin situs MotoGP juga merilis average time saat Marc Marquez ini melakukan simulasi lomba. Itu ada di angka 1 menit 30,361 detik. Ini luar biasa banget karena memang terakhir kali di Buriram balapan di sirkuit kering itu pemenang balapannya dengan average time-nya 1 menit 31,453 detik. Wah, ini Iya. luar biasa banget sih. Kalau memang berarti artinya Marc Marquez tidak hanya cepat saat single lap tapi juga saat dia melakukan race pace ya. Ini luar biasa banget sih Marc Marquez. Dan ini yang menariknya adalah Marc Marquez sebenarnya biasanya di tes pramusim itu saat di Honda dulu ya, saat dia dalam kondisi fit pun dia sebenarnya tidak terlalu ngegas ya. Tapi ini entah kenapa saat di Ducati ini kemarin dia langsung seperti ingin membuktikan kepada banyak orang bahwa gue itu udah kembali lagi gitu loh. Iya. Masih eksis lah ya. Iya. Tetapi emang bedanya apa ya dengan motor dia sebelumnya? Berarti teknologinya jauh lebih canggih lah ya ini, yang motor pabrikan ini ya, Bung ya. Ya, kalau kita bicara musim lalu sebenarnya Marc Marquez bersama Gresini pun sudah tampil kompetitif ya. Dia sudah berapa kali juga naik podium dan juga meraih kemenangan. Cuman bedanya di tahun ini dia naik kelas ke tim pabrikan yang artinya memang full support dari pabrikan ya. Dan tahun lalu pun motornya hanya Desmosedici GP 23 dan di tahun ini GP 24, dan di tahun ini tentunya nanti akan memakai GP 25, meskipun saat tes kemarin Pecco dan Marc Marquez sudah memberikan sinyal-sinyal kayaknya malah mesin yang GP 24 yang bakal dipakai tahun ini. Nah, ini akan ya sangat menarik lah ya, khususnya persaingan di antara Pecco Bagnaia dan juga Marc Marquez ya, karena ini dua pembalap yang digadang-gadang sebagai ada dream team. Bahkan banyak yang menyamakan ini seperti duet dulu di Yamaha ada Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo ya. Oke. Kan ini katanya mau pakai GP24 ya.
kan ada dua lagi nih yang pakai GP24, ada Morbidelli sama Alex Marquez. Alex Marquez kan mepet banget nih sama Marc Marquez. Iya. Nih kira-kira siapa tuh yang jadi kuda hitam tuh antara Morbidelli, Marquez sama Di Gian Antonio kan juga 25 ya, tapi dia belum ikutan kan. Jadi siapa tuh yang kira-kira kuda hitam nih yang bisa ganggu di antara Bagnaia sama Marc Marquez? Ya ini sedikit di luar ekspektasi. Alex Marquez kemarin di tes Thailand dia selalu kompetitif ya, ada di posisi 2 terus. Dan yang menarik dari Alex Marquez ini selalu tampil kompetitif kalau rekan setimnya bukan Marc Marquez nih. Iya. Iya. Ya, Tekanan tahun ya. lalu Nggak ada dia- beban, nggak ada beban. Nggak ada beban deh. Betul. Dia kalau sama kakaknya kayak ada rasa segan nih kan. Iya, Dan kalau kita iya. bicara Abang-abangan, nggak kuda enak. hitam, Iya, kalau kita bicara kuda hitam dari Ducati ya, kalau dari Ducati ini gue ngelihat antara Morbidelli dan juga Alex Marquez ya. Morbidelli ini di tahun ini dia akan kembali menggunakan Desmodici GP24 ya, motor yang dia udah gunakan di tahun lalu. Ini akan menjadi advantage untuk dia karena sudah tahu betul motornya, dan Alex Marquez pun dia sudah membuktikan di tes pramusim Thailand dia juga bisa kompetitif, yang menandakan bahwa Alex di Gresini pun dia juga akan bakal unjuk gigi lah, karena di Gresini pun ini dia termasuk pembalap yang sudah cukup lama ya, sudah 3 atau 4 musim terakhir dia selalu membela Gresini ya. Oh. Iya. Nah, kan ini kemarin udah kelihatan tuh Iya. Marquez cepet banget 2 kali, terus juga ada Alex Marquez. Kira-kira prediksi balapan pertama kan Nah, juga ini cuman penting nih. penting nih, ini penting Iya, nih. ini Ini penting cuma nih. 12 hari ya jaraknya ya. Iya. Sekarang tanggal berapa sih? 13 ya pokoknya sekitar 12 hari lah. Iya, pertandingan pertama ini kan selalu menentukan ya. Iya. Balapan kan? pertama nih menentukan nih. Balapan Kira-kira pertama nih bisa ngelihat peta nih berarti nih kan. Kira-kira kira-kira siapa yang bakal jadi juara ya? Marquez yang mana nih yang menang nih? Abangnya Pak Adenya nih. Abangnya Pak Ade nih. Ya kalau kita bicara MotoGP Thailand tahun lalu di sprint race itu saat itu 8 pembalap Ducati finish posisi 1 sampai posisi 8 ya. Itu Iya. fantastis Iya. banget. Dan di main race-nya sempat ada kejutan Pedro Acosta naik di podium ketiga. Nah, untuk balapan tahun ini kalau kita bicara hasil dari tes pramusim, gue bilang mungkin Marc Marquez ya akan jadi favorit, dan seharusnya sih ya Pecco Bagnaia ada di posisi kedua. Nah, yang menarik ini di perebutan posisi ketiga. Gue berharap sih ada pembalap non Ducati ya yang bisa ikut bersaing dengan pembalap Ducati, dan gue berharap sih ada Fabio Quartararo dari Yamaha ya, karena memang dia saat dites di Malaysia pun cukup baik, dan di Thailand selepas tes di Malaysia dia sempat bilang motor gue memang kompetitif di Thailand, tapi dia memang ikut tes dari shakedown ya sehingga dia mendapatkan keuntungan. Nah, dia ingin mengkonfirmasinya saat tes di Thailand, dan terbukti meskipun tidak ada di level top ya, tapi Yamaha masih ada di 10 besar, dan tentunya masih ada beberapa hari lagi untuk bersiap bagi Yamaha untuk bisa bersaing di MotoGP Thailand nanti ya. Semoga lah ya Fabio Quartararo bisa finish 3 besar, karena sebenarnya MotoGP ini membutuhkan drama-drama ya, karena Iya, benar. betul. lalu itu kita udah bisa dibilang terlalu bosan lah melihat ada 8 motor Ducati semuanya bisa menang. Dan semoga tahun ini ada kejutan dari Honda, ada kejutan dari Yamaha, dan juga Aprilia yang punya Jorge Martin meskipun di tes pramusim mengalami cedera ya. Iya, gitu. Dan juga ada KTM dengan Pedro Acostanya ya. Semoga bisa semakin terbuka ya, karena memang jika kita melihat kemarin di hari terakhir tes pramusim Thailand, semua pabrikan ini punya wakil di 5 besar ya kalau nggak salah ya. Ada Aprilia punya Marco Bezzecchi, Ada Marco KTM ada Bezzecchi, Pedro Acosta, Honda ada Joan Mir, dan Luca Marini semua ada di 10 besar semua, dan Yamaha ada Fabio Quartararo. Oke, gitu. Ini motor-motor lain nggak ada yang ini nih? Apa tuh? Nggak ada yang mengupgrade mesinnya apa gimana? Sebetulnya upgrade ada, cuman Ada ya? ya Ducati masih ini ya, masih Masih ahead lebih of unggul yang ya? lain ya. Betul. Nah, ini yang menarik lainnya di MotoGP 2025 ini ada regulasi engine freeze ya. Iya. Nah, ini engine freeze ini berlaku untuk pabrikan non konsesi, yang artinya Ducati, Aprilia, KTM ini harus memilih mesin yang tidak boleh dikembangkan sepanjang musim ini, dan bahkan bakal digunakan sampai 2026 ya. Iya, benar. Oh gitu. Iya, Nah, jadi ini menarik jadi banget. Sementara makanya kemarin Marquez sama Bagnaia fungsinya tuh Honda dan Yamaha masih boleh mengembangkan mesin, karena mereka kan 2 musim terakhir prestasinya tidak baik sehingga mendapat keuntungan iya. di Iya. KTM dan Aprilia. Dan kalau kita ngelihat seharusnya dan Yamaha juga bisa mendapatkan keuntungan ya Iya. dalam hal pengembangan mesin ini. Iya, jadi kan kemarin Marquez sama Bagnaia tuh ini kan apa namanya bingung tuh mau pakai yang mana, karena ya itu ada pembekuan, jadi
mereka harus menentukan ini mau pakai yang mana basisnya. Kalau misalnya pakai 24, ya udah dia pakai 24. 24 terus. 24 terus. Itu sampai 2026. Sampai 2026. Jadi kalau 2025 ini dia pakai 2025, ya udah sampai 2026 gitu. Oh. Gitu. Oke, Bung Henry. Thank you, Bung. Thank you banget. Ini kira-kira berarti juaranya menurut Bung Henry ini ya, Marquez nih ya, Juara dunia nih. juara dunia nih. Kalau ngelihat lap time-nya di tes pramusim, kayaknya yang bisa ngelawan Marc Marquez cuma Pecco Bagnaia sih. Oh, Iya. oke, Jadi antara dua itu nih. antara dua itu ya. Nggak mau pilih salah satu nih. Mungkin nanti lebih serunya pertarungan untuk ini ya, untuk podium ketiganya mungkin karena ini bakal rame lah. Karena motor Ducati oke. juga berkurang dari 8 ke 6 dan juga ada improvement dari Honda dan Yamaha. Dan nanti mungkin akan persaingan lebih terbuka lah ya, karena Aprilia dan KTM pun motornya kompetitif sih. Oke. Oke. Thank you, Bung Henry. Siap. Kita ngobrol-ngobrol lagi nanti di lain kesempatan. Oke. Sehat-sehat. Terima kasih juga. Iya. Gun. Thank you ya. Yuk, sama-sama. Iya. Siap. Wah, luar biasa ya. Luar Berarti katanya antara dua tuh. Antara Iya kan? dua. Kalau menurut Om Marung? Iya, memang antara dua itu nantinya, antara Marquez sama Bagnaia. Dan kebetulan kan yang pakai motor yang sama itu cuma 3 tahun ini kan. Marquez, Bagnaia, sama di Gian Antonio. Iya. Gian Antonio kemarin jatuh di Malaysia, jadi dia belum maksimal untuk adaptasi. Tinggal Bagnaia sama Marquez. Marquez. Nah, kalau Jorge Martin juara dunia. Heeh. Logikanya juara dunia itu akan selalu jadi favorit untuk musim berikutnya. Iya. Tapi kondisinya Martin cedera. Mm-mm. Dan dia mungkin memang bisa balapan di Thailand, tapi dia juga belum adaptasi dengan motor. Jadi mungkin dia agak sedikit handicap di awal-awal aja. Oh, tapi nanti bisa ngejar. Nanti bisa ngejar. Tapi yang dua ini kan Marquez dan Bagnaia ini kan juga belum tentu baik-baik aja, iya kan? Bisa aja benar. di Bisa aja jatuh. Iya. Iya kan? Ya bukan ngedoain. Bukan ngedoain kan, nggak ngedoain. Jangan, ntar dibilang nih ngedoain nih, jangan. jangan. Nggak, tapi maksudnya potensi-potensi itu tetap ada Potensi gitu. itu ada. Entah itu cedera pada saat latihan atau cederanya emang bukan dari motor gitu kan bisa ya. Bisa. Iya, makanya. Karena musim lalu juga Bagnaia sering jatuh kan. Iya. Lagi balapan saat jatuh gitu. Iya. Jadi kemungkinan itu adalah. Tapi itu ya, dua itu yang harus kita antisipasi terus Iya, ya. betul, dua Ih, itu. luar biasa. Nah, terus kemudian apakah kemudian ini jadi pertanyaan terakhir nih, Om. Menurut Om, MotoGP ini emang masih seperti dulu atau ada perubahan sih sekarang? Maksudnya dari sisi kompetisi? Perubahan sih ada ya. Heeh. Kalau misalnya kita lihat nggak cuman pengen yang menang doang, tapi Iya. kalau misalnya dari yang belakang-belakang, itu aksi salib-nyalipnya tuh masih ada. Masih ada. Ya kan jualan-jualan utama balapan tuh kan itu. Iya, benar. Balapan kan. Benar, balapan benar. dan juga salip-salipan. Iya. Walaupun misalnya yang menang, dia lagi, tapi kan Iya. jualannya itu. Iya. Nah, Bisa dari urutan keberapa tiba-tiba maju Nah, ke itu depan baru- gitu tuh kan. itu bisa Iya. tuh. F1 kan jarang begitu F1 tuh. tuh jarang sekarang. Iya, MotoGP itu udah pasti tuh. Itu yang buat jualan tuh pasti itu. Iya, Dan aksi-aksi kayak gitu bakal akan sering terjadi nggak kira-kira di musim ini? bisa kalau misalnya si Marquez atau Bagnaia mundur. Tahun lalu kan juga gitu kan. Iya. Si Marquez kualifikasinya jelek banget di beberapa balapan, terus dia mundur, dia langsung melesat ke depan tuh nyalip. Oh. Makanya musim lalu tuh banyak yang kayak seneng gitu ngeliat Marquez. Wih, Marquez balik lagi, Marquez ke zaman dulu nih yang suka nyalip-nyalip orang. Tapi dia udah nggak ugal-ugalan sih, Udah nggak? udah nggak ugal-ugalan kayak dulu kan. Kalau dulu cocok agresif. Dulu banget. nyali ya? Dulu nyali, masih muda bos. Masih muda ya? Masih muda, Sekarang sekarang udah mikir. kepala 3, udah mikir dia. Udah Kita mikir habis ya. cedera parah kan, sampai 4 tahun lebih tuh pemulihannya. Akhirnya dia mikir, kayaknya udah nggak gitu lah, udah gue perhitungan aja. Itu berarti intinya kemungkinan besar akan tetap ada aksi-aksi semacam Pasti itu ada. ya. Thank you Om Marung. Yuk, sama-sama. Oke Sonar, kita ketemu lagi besok di jam yang sama, jam 8 sampai jam 9 pagi, tetap di Morning Zone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.